dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menjaga dan memeliharakan kehidupan kami. Terlebih lagi satu hari ini, Engkau menjaga kami, menyertai dan membimbing kami. Hingga pada malam hari ini, sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu dan menyadari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan malam Almanak HKBP 2023. Kamis 5 Oktober 2023 dari 2 Timotius pasal yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. Yang menjadi pembimbing renungan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata usahakanlah berarti bagaimana kita berusaha, berupaya sekuat tenaga, bekerja keras, berusaha bersungguh-sungguh. Dan kata layak berarti dihormati, mulia, pantas, tahan uji. Dengan demikian, kata usahakanlah engkau layak berarti ada upaya, ada usaha dari dalam diri kita dengan kerja keras, dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk kita bisa dihormati dan mampu menahan ujian apapun. Demikian juga dengan nas kita pada malam hari ini. Dalam nas ini Rasul Paulus memberikan dorongan support kepada Timotius agar ia berusaha untuk hidup layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, berterus terang memberitakan perkataan benar. Namun menjadi pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang itu dipilih Tuhan untuk menjadi alat pekerjaannya dan menjadi teman sekerjanya. Tentu kita menyadari kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Baik dalam intelektual atau pendidikan kita, baik dalam bahasa tutur kata kita, baik dalam gaya dan penampilan kita, atau latar belakang kita yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Atau latar belakang yang memiliki masa lalu seseorang yang kelam. Namun ini diberitahukan Tuhan, itu tidak menjadi rintangan atau hambatan bagi Tuhan ketika Tuhan ingin memakainya dan melayakkannya untuk menjadi pekerja perkataan, memberitakan perkataan firman Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dan mampu mengubah segala sesuatu. Adakah syarat-syarat atau kondisi tertentu yang perlu diperhatikan agar seseorang dapat dipakai oleh Tuhan? Tuhan tidak menentukan begitu banyak kriteria dalam mengikut Dia. Sebagaimana kriteria yang diciptakan oleh manusia dalam memasuki atau untuk menjadi orang pilihan.
berbeda dengan Tuhan. Tuhan hanya ingin mengajarkan kepada kita, berupayalah sekuat tenaga kita. Bekerja keraslah dan berusahalah dengan sungguh-sungguh agar kita layak, kita berharga dan kita dihormati dalam mewartakan kebenaran akan firman Tuhan. Karena itu Tuhan memberitahukan syarat atau kondisi yang tertentu ketika Tuhan ingin memakai manusia untuk menjadi pekerjanya. Dia hanya mengatakan kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana usaha dan upaya kita, sekuat tenaga kita untuk supaya Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Jika demikian, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita terus berusaha dan berupaya untuk melayakkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Berusahalah agar kita layak di hadapan Allah. Dengan demikian, kita dapat mewartakan kebenaran firman Allah seturut dengan kehendaknya dan menjadi alatnya di muka bumi ini. Jadilah pekerja Allah, usahakanlah supaya kita layak di hadapan Allah dengan bekerja keras dan berusaha dan tanpa menyerah, karena Tuhan akan menyertai kita. Amin. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Kami menyadari karena dosa dan perbuatan kami adalah manusia yang tidak layak dan tidak pantas menerima akan firman-Mu, menerima akan perintah-Mu, menerima akan ajaran-Mu. Karena upah kami sesungguhnya adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu, Engkau mengangkat kami dari gelimangan dosa. Engkau melayakkan kami sehingga kami dapat disebut anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, ajari kami agar kami selalu berusaha, agar kami layak di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami yakin Roh Kudus-Mu akan menuntun dan mengajari kami untuk kami selalu berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kami. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Lindungilah kami agar kami dapat beristirahat dengan baik. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.